Indonesia punya peluang untuk menjadi juara Piala AFF tahun ini. Kualitas sepak bola Indonesia tidak kalah dibandingkan negara-negara pesaing, walaupun bukan yang terbaik. Cetak gol Indonesia akan memberi bukti kenapa Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Dalam 10 tahun terakhir, prestasi timnas Indonesia masih kalah dengan timnas Vietnam ataupun Thailand. Untuk turnamen se-Asia Tenggara, Vietnam sudah menorehkan satu trofi AFF pada tahun 2018 yang lalu. Sementara Thailand 2 kali pada 2014 dan 2016. Sementara itu, timnas Indonesia tanpa perolehan satu trofi pun. Vietnam menjadi negara Asia Tenggara tercepat dalam hal mendongkrak naiknya ranking FIFA. Dalam ranking FIFA terbaru, Vietnam sudah menduduki peringkat 98 sekaligus yang tertinggi di Asia Tenggara. Sedangkan Indonesia masih bertengger di urutan ke-159. Berbeda 61 peringkat bukan angka yang kecil. Indonesia harus menjadi juara AFF supaya lebih cepat mengejarnya. Namun bukan berarti posisi timnas Garuda berada di urutan terbawah. Timor Leste masih berstatus sebagai juru kunci dengan peringkat 195, selisih 40 negara dari Indonesia. Merah Putih juga masih mengungguli beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam dalam ranking FIFA. Sebagai informasi, Singapura menempati peringkat ke-160, sedangkan Malaysia di peringkat ke-168, Kamboja di peringkat ke-173, Laos di peringkat 184, dan Brunei Darussalam di peringkat ke-194. Indonesia berada di posisi kelima di bawah Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Perbandingan peringkat FIFA itu juga bisa menjadi tolak ukur, melihat seberapa kuat sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara. Meski Vietnam menjadi yang terbaik dalam ranking FIFA, tetapi kompetisi domestiknya tidak cukup tangguh. V-League One sebenarnya masih kalah jauh dari Liga 1 Indonesia dari segi nilai pasarnya. Data dari Transfer Market mengatakan nilai pasar Liga 1 Indonesia mencapai 114.000 euro, sementara V-League One hanya 85.000 euro. Tapi tetap saja, Liga 1 Indonesia masih sedikit di bawah Malaysia Super League yang mencapai 119.000 euro. Juga Liga Thailand dengan nilai 138.000 euro. Negeri Gajah Putih menjadi liga yang paling bernilai di Asia Tenggara. Dari kualitas sepak bola lokal, Indonesia juga bukan yang teratas. Kita memang lebih baik dari Liga Vietnam, namun masih belum sebagus Liga Thailand dan Liga Malaysia. Perbandingan kualitas liga juga menjadi acuan seberapa bagus pengelolaan kompetisi di setiap negara. Semakin bagus liga teratasnya, biasanya juga melahirkan skuad timnas yang luar biasa. Untuk urusan pemain bola yang merantau, ternyata Indonesia juga bukan yang teratas. Masih ada Filipina sebagai yang terbanyak dengan 12 pemain. Mereka punya Neil Entrich yang bermain di Liga Inggris, kemudian Stephen Pala, Daisuke Sato, Harry Fall, yang semuanya merumput di kompetisi luar negeri. Singapura juga punya 10 pemain di luar negeri. Sebagai contoh, ada Baihaki Kaizan yang memperkuat Muangthong United, Haris Harun yang memperkuat Johor Darul Ta'zim, dan pemain-pemain lain yang tersebar di Semenanjung Malaka. Indonesia hanya punya beberapa pemain seperti Egy Maulana Fikri di Lesia Gdansk, Witan Sulaiman di FK Ratnik Surdulika, dan Yanto Basna di kompetisi teratas Liga Thailand. Banyaknya pemain yang berkarir di luar negeri juga menjadi penyelamat kalau seandainya kompetisi domestik acak-acakan. Semakin banyak pemain berpengalaman, maka semakin variatif line up timnas yang bisa dibangun.
Bisa dilihat dari timnas Brazil dan Belgia yang mayoritas pemainnya tidak bermain di kompetisi domestik, namun kekuatannya sudah tersohor di seluruh dunia. Kemudian untuk urusan gelar juara AFF, kali ini Indonesia menjadi yang paling bawah karena belum pernah sekalipun meraih trofi juara. Prestasi terbaik Indonesia di ajang AFF adalah 5 kali mencapai partai final, namun semuanya kalah oleh lawan-lawannya. Thailand menjadi yang tersubur dengan perolehan 5 kali juara, disusul Singapura dengan 4 trofi, Vietnam 2 trofi, dan Malaysia 1 kali. Perbandingan prestasi ini bisa menjadi pemicu untuk Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi. Dapat kita simpulkan kalau Indonesia memang bukan yang terbaik di zona Asia Tenggara. Mulai dari peringkat FIFA, kualitas liga domestik, hingga kualitas pemain. Kalau mau realistis, status kita tahun ini hanyalah sebagai kuda hitam. Tetapi masih tersisa sekitar 5 bulan lagi sebelum dimulainya Piala AFF. Timnas masih punya kesempatan untuk berlatih dan mematangkan taktik demi menjadi juara di Asia Tenggara. Fokus berlatih untuk mengalahkan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar, karena keempatnya punya kualitas yang lebih baik dari timnas kita. Kalau tahun ini berhasil menjadi juara Piala AFF, maka Sintayong memang pelatih yang luar biasa. Seberapa yakinkah kamu kalau Indonesia bisa menjadi juara tahun ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini.